Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 5. Sebelumnya perkenalkan, saya Triana Novianti, NPM 1022101 dari kelas C2 Akuntansi. Baik, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu Ma'rifatul Quran. Di dalam Ma'rifatul Quran ada beberapa subbab. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran, artinya mengenal Al-Quran. Yang kedua ada Asma'ul Quran, artinya nama-nama Al-Quran. Dan yang terakhir ada Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Nah, kita masuk ke bab pertama, yaitu ada Ta'rifatul Quran. Definisinya di sini adalah mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini, sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata masdar dari qara'a, qira'atan wa Qur'anan. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Nah, sedangkan secara terminologi, definisi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang dimaksud mutawatir di sini yaitu secara berturut-turut atau berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus, melainkan bertahap. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu, sesuai permasalahan yang terjadi dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Lalu di sini ada hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama ada sebagai penguat hati Nabi Muhammad. Yang kedua untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga sebagai cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang pernah diperbuat agar tidak terulang lagi. Yang keempat untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. Yang kelima sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Dan yang terakhir sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sejarah Al-Quran. Nuzulul adalah kata jadian dari kata kerja nazaka yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan penggunaan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan terdapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Nah, yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, yaitu ada di Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua ada Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Balt Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Balt Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Selanjutnya di bab 2 ada Asma'ul Quran yang artinya nama-nama Al-Quran. Sebenarnya di Asma'ul Quran ini sangat banyak
Jadi saya ambil beberapa saja. Yang pertama ada Alkitab atau kitab atau buku. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang harus dijauhkan. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai akhir kiamat. Nah, yang keempat ada Ar-Rahmah atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan suatu keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, yang kelima ada An-Nur, yang artinya cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan, memberikan pedoman sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah, yang membawa kepada kerusakan dan keruntuhan. Yang keenam ada Ar-Ruh atau roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, kata ruhan dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah berkalbu-kalbu atau manusia. Yang ketujuh ada Asyifa, artinya obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Lalu ada yang kedelapan itu Al-Haq, artinya kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Yang kesembilan ada Al-Bayan, artinya penjelasan.
Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Dan yang ke-10 ada Al-Mau'izah yang artinya pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan-balasan atau amal yang disampaikan dengan targhib, yang artinya mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan, dan tarhib, yang artinya menimbulkan perasaan takut. Selanjutnya di bab 3 yaitu ada Muqtada al-Iman bil Quran. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran, yang artinya iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi berikut. Yang pertama ada al-ansu bihi, yang artinya akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan mempelajarinya dan mengajarkannya, yakni ada membacanya, memahaminya, melaksanakannya, dan menghafalnya. Oke, di sini ada tilawatan, yang artinya membacanya. Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan tilawah Al-Quran melalui firman-Nya terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 29-30. Ayat tersebut menyebutkan bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat curahan karunia-Nya. Dalam pembahasan Tariful Quran, kita telah mengetahui beberapa hadis tentang keutamaan tilawah, yang artinya orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada fahman, yang artinya memahami. Mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sebuah keniscayaan karena ia adalah kitab petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Lalu ada tatbikon, artinya berupaya mengamalkannya. Selain membacanya dan mempelajarinya, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para salafus shalih mencontohkan hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Lalu ada hifzon, yang artinya menghafalnya. Setelah membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, yang tidak boleh kita lupakan adalah hifzon, menghafalnya. Tentang keutamaan menghafal Al-Quran disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis di atas menunjukkan keutamaan khusus bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya, bukan yang sekadar membaca lewat mushaf. Karena jika sekadar membaca saja dari mushaf, tidak ada bedanya dengan yang lainnya, baik sedikit atau banyak yang dibaca. Keutamaan yang bertingkat-tingkat adalah bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya. Dari hafalan ini, bertingkat-tingkatlah kedudukan mereka di surga sesuai dengan banyaknya hafalannya. Menghafal Al-Quran seperti ini hukumnya fardu kifayah. Jika sekadar dibaca saja, tidak gugur kewajiban ini. Tidak ada yang lebih besar keutamaannya dari menghafal Al-Quran. Inilah yang dimaksud dalam hadis di atas. Dan inilah makna tekstual yang bisa ditangkap. Malaikat akan mengatakan pada yang menghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Jadi yang dimaksud sekali lagi adalah bagi yang menghafal Al-Quran dari hatinya. Oke, yang kedua ada tarbiyatun nafsi bihi, artinya membina diri dengannya. Setiap
kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi robanin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Dengan tarbiyah Qur'aniyah inilah, seluruh bangsa sepanjang zaman sebagai hari kiamat akan mendapat petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat, bersih dari akidah yang menyesatkan, dosa kemusyrikan, serta sifat-sifat jahiliyah, memahami syariat agama beserta hukum-hukumnya serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada at-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Dan yang keempat ada ad-dawatu ilaihi, artinya menyuruh manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Allah Ta'ala berfirman terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita pun berkewajiban untuk mendakwahkannya. Beliau bersabda, yang artinya sampaikanlah oleh kalian dariku sekalipun satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kelima ada ikamatuhu fil ardi, artinya menegakkan di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk menegakkan agama. Firman Allah terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Nah, jadi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita melaksanakan pula tugas mulia ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nyatalah dirasakan oleh seluruh manusia bahwa Al-Quran ini adalah rahmat bagi mereka. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian presentasi atau video yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat dan salah pengucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.